kepada Allah, taubat. Kenapa mesti taubat Pak Ustadz? Saya tak pernah melakukan dosa. Bohong. Kalau ada di antara kita termasuk Nuruddin yang ngomong ini merasa tak punya dosa, berarti Nuruddin sombong. Kenapa Pak Ustadz? Nabi Adam saja bersalah, makanya dikeluarkan dari surga. Kenapa? Karena makhluk Allah yang tidak pernah berdosa ada, namanya malaikat. Jadi malaikat tidak pernah berdosa sama sekali. Ada nggak makhluk Allah yang berdosa terus Pak Ustadz? Ada. Dosa terus. Apa itu Pak Ustadz? Setan. Jadi kalau kalian ketemu sama orang yang bersalah dan berdosa terus, berarti dia, ya bukan Ustadz yang bilang. Jadi kalau ibu-ibu ketemu sama orang asli tak bersalah aja. Seperti apa contohnya Ustadz? Asli nak bergibah saja. Karena Socrates dalam bukunya itu, level orang itu kalau berbicara itu ada 3. Level pertama namanya VVIP, very important person. Ini kalau dikelaskan ke minyak, ini minyak pertama turbo, paling mahal. Ada yang kedua Pak Ustadz, VIP, very important person. Seperti apa Pak Ustadz? Kalau dikelaskan ke minyak dia pertalite. Dan yang ketiga ini Pak Ustadz, kelas ekonomi. Kalau kelasnya minyak apa? Solar oplosan Pak. Kalau minyak goreng, minyak jelantah dia Bu. Udah 1 bulan dia pakai terus. Seperti apa Pak Ustadz? Yang pertama ini kalau ketemu sama orang yang VVIP selalu yang dibicarakan seperti contoh santunan anak yatim. Berarti di sini orang kelas pertama turbo ini. Kenapa? Dibuat santunan anak yatim menyambut Ramadan. Ini luar biasa. Ada tahlilnya, ada yasin, ada ceramahnya. Maka ini semuanya didoakan oleh malaikat. Apa doa malaikat? Allahumma firlahu, ya Allah ampuni orang-orang yang berkumpul di Pasu mengadakan pengajian. Allahumma arhamhu, mudah-mudahan diberikan kasih sayang Allah. Yang mendoakan malaikat, yang mengaminkan juga malaikat. Diterima atau tidak? Maka alhamdulillah ibu pulang ke rumah, bapak pulang ke rumah, dosa sudah diampuni. Yang penting jangan buat dosa lagi. Jadi yang kedua, yang pertama ini orang-orang yang ide, gimana nanti Ramadan? Bikin takjil. Kita bikin takjil sampai 30 mangkok. Setiap hari kita ambil dari warga. Siap. Ini baru namanya kelas pertama turbo. Yang kedua Pak Ustadz, kelas pertalite apa dia? Yang dibicarakan adalah musibah, angin puting beliung, longsor, banjir. Pokoknya kalau ketemu sama orang ini ngeri-ngeri sedap kita. Ini pasti cerita banjir. Ini pasti cerita kecelakaan. Setiap bertemu dengan orang ini selalu ketemunya yang dibicarakan itu adalah musibah. Tapi yang ketiga yang lebih parah, kelas ekonomi. Kenapa Pak Ustadz? Setiap bertemu orang ini yang dibicarakan Pak RT, yang dibicarakan Pak Ade, yang dibicarakan Pak Sumantri, ngomongin orang lah, berarti dia kelas minyak jalan. Ibu-ibu kalau ketemu sama orang tukang gosip berarti dia minyak. Ya ibu yang lanjutinnya bukan Ustadz. Pulang ke rumah. Jadi kalau ngomong, minyak jelantah, mau kemana minyak jelantah? Ini tak betul. Kenapa Pak Ustadz? Dijaga. Kalau ibu bapak sampai ngomongin orang di bulan Ramadan, nggak ada gunanya puasa. Puasanya sah, puasanya tercatat, tak perlu dikodok, tapi tak ada hasil. Kenapa? Karena hadis Nabi. Malam yada qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bohong, fitnah, ghibah, mencaci maki, menjelek-jelekkan di bulan Ramadan, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh kepada dia fi ayyada'ah ta'amahu wa syarabahu, meskipun dia sudah berlapar-lapar, meskipun dia sudah berhaus-haus. Makanya di bulan Ramadan Bu, kita itu ibadah yang paling berkualitas. Satu, kenapa Pak Ustadz? Karena bulan Ramadan yang mencatat Allah langsung. As-saumu li wa ana atsibihi. Puasa itu untukku dan aku yang membalas. Lagi yang kedua, kenapa Pak Ustadz? Karena semua pergerakannya dari ujung rambut sampai ujung kaki orang yang berpuasa namanya ibadah semua. Ibu menatap sesuatu, matanya berkedip, berkedipnya orang berpuasa berpahala. Kenapa? Karena kedipannya dia sedang berpuasa. Dia berjalan, meskipun bukan berjalan ke masjid, yang penting perjalannya positif. Berjalan ke pasar karena mau belanja untuk buka, semua dicatat pahala. Kenapa? Karena dia berjalannya orang berpuasa. 13 jam kita dicatat, asalkan mulut kita itu tidak berbicara yang jelek-jelek, apalagi menjelekkan orang lain. Kalau ibu bulan puasa ada orang ngajak berantem, ayo berantem, tunggu dulu, aku puasa. Kalau memang berantem nanti habis tarawih. Ayo, tak bisa juga, malam juga puasa, jangan pula. Kalau ada orang yang mau gua sini jeng, kamu sini, mau cerita aku, siapa? Itu anak Pak Lurah, sini dulu. Ibu 3 bulan udah katanya. Kalau ada orang kayak gini, ibu bilang,
saya lagi berpuasa. Kalau mau gosip nanti habis tarawih. Salah pula itu Pak Ustaz. Jangan bilang kalau ibu tak bisa dia, ibu bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illallah la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kalau tak mempan jangan pakai ayat kursi, pakai kursinya, ambil kursi. Lempar aja ngomongkan. Ini dari pagi asinak bergosip aja. Bulan puasa. Makanya ada mengatakan ulama, padahal ini bukan hadis Nabi. Tidurnya orang berpuasa ibadah, bukan hanya tidurnya, masuk toiletnya, masaknya, bergeraknya, tangannya bergerak, itu bergeraknya orang berpuasa berpahala. Itulah kenapa puasa itu hebat. Kita diajarkan bukan hanya sekedar menahan lapar, tapi menahan untuk tidak mencaci maki. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan, kita semuanya bisa melaksanakan Ramadan yang terbaik daripada bulan Ramadan sebelumnya. Yang terakhir, apa yang diperbaiki Pak Ustadz? Perbaiki hubungan dengan tetangga. Alhamdulillah, warga RT 3 sudah membuktikan sebelum Ramadan kita sudah berkumpul Pak Ustadz, mengadakan pengajian, kita nanti silaturahmi, kemudian kita salam-salaman, dan pasti nanti ada makan malam.